Salam Tiberias, kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara kesaksian mujizat. Percayalah, mujizat masih tetap terjadi, mujizat masih tetap ada. Siapapun saudara yang menyaksikan acara ini live streaming di rumah masing-masing, percayalah, mujizat pasti terjadi dalam keluarga saudara, mujizat pasti terjadi dalam rumah tangga saudara, karena gereja Tiberias diberi kuasa yang besar, kuasa yang tiada taranya melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, sehingga banyak mujizat terjadi. Itu sebabnya imani hari ini kita pasti mengalami mujizat. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya akan bersama dengan Pak Bernard Silain, Pak. Salam Pak. Shalom Pak. Dan Ibu Misoria. Salam Ibu. Dan ini bayinya ya Pak ya, anaknya ya, sekarang sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun ya. Dulu namanya bayi Esther ya Pak ya. Bayi Esther. Ya saudara, hari ini saya bersama dengan Pak Bernard Silain dan juga Ibu Misauri dan juga anaknya Esther, bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan di gereja Tiberias. Waktu itu mereka kejar Pak Pariaji di Grand Indonesia, Tiberias Grand Indonesia. Waktu itu bayinya, anaknya bayi Esther saudara, lahir dengan kelainan pembuluh darah jantung, yaitu biasanya manusia punya 2 pembuluh darah jantung. Nah, bayi Esther ini saudara hanya punya 1 pembuluh darah jantung. Dan mujizat terjadi setelah didoakan, tekun perjamuan minyak urapan, bayi Esther dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Baik Pak, silakan Pak. Waktu itu Esther lahir tahun berapa Pak? Esther lahir di tahun 2011 di bulan 5. Bulan 5. Saat itu memang lahir dalam keadaan yang normal. Kami diinfokan dokter bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada kendala dalam proses kelahiran dan bayi nyatakan sehat. Tetapi selama pertumbuhan Esther beberapa bulan kemudian, kami melihat ada sesuatu yang janggal dalam tubuhnya, di mana kulitnya dan bibirnya itu terlihat berwarna biru sekali. Di saat usia dia 9 bulan, kami mencoba mencari informasi apa yang terjadi dengan anak kami, karena juga pertumbuhan berat badannya tidaklah menambah secara signifikan. Setelah kami konsul ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa ada satu kelainan jantung yang kompleks di dalam tubuhnya. Esther diidentifikasi dia memiliki kelainan, yaitu berupa dia adalah single ventricle, kemudian dia dextrocardia, kemudian juga dia mengalami yang namanya heterotaxis syndrome atau anomali letak organ tubuh. Dokter menyatakan sebelum usia 1 tahun jika Esther tidak dioperasi, dinyatakan pasti akan mati. Pasti akan mati? Pasti akan mati. Dokter bilang gitu? Dokter menyatakan seperti itu vonisnya. Pasti akan mati? Pasti akan mati. Kenapa pasti akan mati Pak? Karena di dalam jantungnya darah kotor dengan darah bersih bercampur. Kemudian saturasi oksigennya itu di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Karena pembuluh darah dan jantung. Karena pembuluh darahnya itu tidak ada dan jantungnya adalah single ventricle. Tidak ada bilik, tidak ada serambi, tidak ada sekat. Jadi totally dia darah bersih dengan darah kotor bercampur jadi satu di dalam jantungnya. Sehingga kerja jantung menjadi sangat berat. Kemudian ya mendengar vonis dokter, kami sekeluarga terpukul dan pasti kami menangis. Tapi satu hal yang kami lakukan, saya dengan istri berlutut di hadapan Tuhan, meminta petunjuk, meminta bimbingan apa yang harus kami lakukan. Kami selama ini beribadah di gereja Tiberias. Sebelumnya bayinya biru gitu Pak? Biru sekali. Ada fotonya biru gitu Pak ya? Fotonya ada biru sekali. Warnanya, maksudnya badannya biru? Badannya hitam. Oh hitam ini ya Pak ya? Seperti biru. Oh ini ya Pak ya? Ya ini badannya. Jadi itu yang kecil ya Pak ya? Yang kecil. Yang sebelah kakaknya ya? Yang sebelah kakaknya. Oh jadi hitam ya Pak? Ya, karena saking birunya, darah bersih dengan darah kotor tidak berpisah, jadi tubuhnya menghitam seperti itu. Menghitam, oke. Ya, lanjut terus Bapak punya iman ya ke gereja Kemudian Tiberias. Kami punya iman ke gereja Tiberias, kami menyaksikan banyak orang disembuhkan melalui kuasa perjamuan kudus. Kami pun memiliki iman yang sama. Kalau orang lain Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, tapi kami pasti juga akan memiliki bagian tersebut. Kami rutin mengikuti ibadah KKR kesembuhan rohani yang diadakan setiap Rabu di Menara BCA. Saat itu di Menara BCA kami kejar Pak Pariaji, kami ikuti ibadahnya. Berkali-kali kami datang, kami tidak memiliki kesempatan untuk didoakan secara langsung oleh Pak Pariaji. Kemudian beberapa minggu kemudian
sebelum berangkat ke ibadah KKR, saya dengan istri berdoa, Tuhan, jikalau Engkau berkehendak, sekalipun ratusan orang di depan berdiri menghambat kami, tapi kami percaya Bapak Pariaji akan memalingkan wajahnya, menghampiri kami, dan berdoa secara khusus untuk Esther. Kami datang, saat itu ya no hope juga. Bapak lewat begitu saja. Saking banyaknya orang, Bapak melalui kami begitu saja. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Bapak sudah keluar dari pintu keluar, balik ke dalam, melewati banyak orang dan berhenti persis di depannya Esther. Oh, jadi sudah keluar, balik lagi gitu Pak ya? Balik lagi ke dalam Bapak. Jadi sudah berapa minggu Bapak ikut KKR kesembuhan di Grand Indonesia Pak Di ya? Grand Indonesia. Tidak dapat karena banyak orang ya Pak ya, Karena banyak sesak-sesakan, sesak-sesakan. duyun-duyunan, sedangkan Bapak bawa bayi gitu ya. Saya bawa bayi saat Suatu itu. hari Bapak doa supaya bisa didoakan ya. Bisa didoakan secara khusus oleh Bapak Pariaji. Pak Pariji sudah keluar, Sudah keluar, masuk lagi? masuk lagi. Oh gitu, terus Pak? Nah saat itu Bapak melewati banyak orang dan secara ya kami tidak tahu itu memang mungkin sudah rencana Tuhan. Bapak berdiri di depan kami dan memanggil kami ke depan. Oh dipanggil ya? Dipanggil. Bapak bertanya apa yang perlu didoakan. Saya bersama istri mengatakan bahwa dokter memvonis anak saya akan mati sebelum 1 tahun jika tidak melakukan operasi. Bapak berkata, kamu punya iman, lakukan perjamuan kudus setiap hari. Dan Bapak berdoa secara khusus buat Esther. Kemudian Bapak memberikan perjamuan kudus secara personal untuk Esther. Oh dikasih perjamuan kudus sama Pak Pariji secara ya? personal dimasukkan ke dalam mulutnya Esther dan diberikan darah Yesus secara personal juga. Kemudian selepas dari situ ya kami juga tidak menerima mukjizat secara instan. Tidak ada perubahan apapun dalam tubuh Esther. Hari demi hari Esther hidup dalam kami hidup dalam kekhawatiran. Nafas Esther juga tidak baik, selalu nafasnya itu sulit bernafas lah karena saturasi oksigen dalam tubuhnya tidak bagus. Kemudian saat diadakan penyerahan anak ya? Bahkan penyerahan anak, kami pun hadir tuh di Lipo Karawaci. Ya. Kami ikuti kebaktian penyerahan anak, kami serahkan. Esther pun didoakan secara khusus sama Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Oh waktu penyerahan anak didoakan Ibu Gembala ya? Ibu Gembala. Ya. Didoakan Ibu Gembala secara khusus. Ibu juga berdoa menyatakan kamu akan sehat, kamu akan sembuh. Ya. Pulang dari ibadah tetap sama, tidak ada mukjizat yang kami terima. Belum terjadi Belum ya Pak terjadi, ya? Masih tapi proses masih ya? proses. Tapi kami tetap percaya, kami ikuti terus tata cara ibadah Tiberias, apa yang diajarkan Bapak Pariaji untuk setiap hari perjamuan kudus, setiap hari mengolesi anak kami dengan minyak urapan, kami ikuti setiap hari. Sampai akhirnya ada juga acara baptisan selam. Baptisan selam Pak ya? Kami ikuti baptisan selam, Esther kami bawa ikut baptisan selam, dan di kolam itu Bapak Pariaji, saya ingat sekali Bapak Pariaji sampai menangis berkata, Oh Pak Pariji sampai nangis ya? sampai nangis, Tuhan jika Engkau berkehendak biarkan aku yang menggantikan anak ini, berikan anak ini umur yang panjang. Sebentar Pak, Pak Pariji nangis, Bapak Pariaji nangis, lalu berkata, Tuhan jika Engkau berkehendak biarlah aku yang menggantikan anak ini, Pak berikan anak Pariji yang ini, gantikan anak iya, ini gitu ya? biarlah anak ini memiliki umur yang panjang. Di samping Pak Pariaji saat itu saya ingat juga ada Bapak Pendeta Aristo Pariaji. Pak Aristo ya? Saat itu ada. Ya selepas dari di acara baptisan selam, anak kami diberikan nama oleh Pak Pariaji secara khusus adalah Esther. Oh tadinya namanya? Tadinya namanya adalah Karen Hapuk. Karen Hapuk. Karen Hapuk. Ya. Bapak Pariaji mengatakan nama itu terlalu berat buat kamu. Nama anak Ayub tidak baik buat kamu. Jadi aku berikan kamu nama yang baru, Esther. Kami tidak bertanya kenapa Bapak, kami tidak bertanya apapun alasannya Bapak memberikan nama baru. Kami hanya mengikuti apa yang Pak Pariaji katakan. Esther, saat itu namanya kami ganti menjadi Esther. Jadi Esther Jadi ya Pak? Esther. Tadinya Karen Hapuk Tadinya ya? Karen Hapuk. Puji Tuhan. Pulang dari baptisan selam seperti biasa, belum terjadi mukjizat yang kami harapkan untuk Esther. Sampai akhirnya di usia Esther 13 bulan, di bulan 15 bulan Esther mengalami anfal. Napasnya itu putus-putus Pak. Putus-putus. Tersenggal-senggal. Akhirnya kami berinisiatif membawa ke rumah sakit, tapi saat itu tutup.
karena hari raya Idul Fitri. Oh ya, jadi ada hari raya ya, Hari hari Idul merah Fitri, ya, tanggal warna merah. Tanggal merah ya. Jadi kami terus hanya kasihkan dia perjamuan kudus sampai bilang, Tuhan berikan umur anak ini umur yang panjang. Sampai akhirnya rumah sakit buka, kami datang ke rumah sakit, bertemu dengan dokter yang merawat, dokter mengatakan, saya pikir anak ini sudah meninggal Pak. Saya pikir Anak ini sudah meninggal. kata dokter yang Kata merawat itu ya, merawat ini. ternyata masih ketemu. Katanya bilang, saya seminggu ini terbayang anak ini Pak, saya berpikir anak ini harusnya sudah tindakan, kok tidak tindakan. Tidak. Saya pikir sudah meninggal, saya bilang ya semua karena kebaikan Tuhan dok. Jadi apa yang Bapak putuskan? Saya putuskan anak ini mengikuti tindakan medis yang disarankan dokter, yaitu prosedur Membuka jantung ya. prosedur BCPS, di mana harus membuka, mengoperasi dan mengeluarkan jantungnya untuk membuat satu saluran baru, sehingga pembuluh darahnya itu ada pembuluh darah dari jantung ke paru-paru, sehingga saturasi oksigennya akan meningkat dengan baik. Kami memutuskan untuk mengikuti. Setelah kami putuskan, dan Esther dirawat di rumah sakit dan dijadwalkan untuk operasi. Nah saat operasi, sebelum operasi Esther harus melakukan puasa. Namanya anak umur 15 bulan, dipastikan anak tidak akan kuat untuk puasa. Kami putuskan, Esther, kami beri makan perjamuan kudus. Oh jadi kasih makannya perjamuan kudus Kasih ya. makan perjamuan kudus. Sampai akhirnya seorang perawat meminta kami untuk tidak melakukan itu. Mereka mengatakan akan terjadi komplikasi saat operasi jika perut tidak dalam keadaan kosong. Saya sampai berkata sama dengan perawat, Sus, silakan berikan surat pernyataan dari saya yang menyatakan jikalau anak saya mengalami komplikasi karena dia memakan tubuh dan darah Tuhan saya tidak akan menuntut rumah sakit. Karena yang saya berikan bukanlah makanan biasa, tapi ini adalah tubuh dan darah Tuhan saya. Yang mana saya percaya dengan tubuh dan darah Tuhan saya, dia akan selalu punya hidup yang baru. Akhirnya pihak rumah sakit menyerah dengan kekerasan hati saya, atau mungkin bagi mereka kedunguan saya. Tapi saya menjalankan apa yang saya yakini. Jika Esther minum dan makan tubuh dan darah Tuhan, dia punya hidup yang baru. Nah saat operasi, tibalah saat operasi. Dokter mengatakan waktu operasi adalah 8 jam. Saya bilang oke, nggak apa-apa dok, sebelum operasi dimulai, saya minta waktu untuk kembali memberikan perjamuan kudus untuk Esther dan minyak urapan. Jadi sebelum masuk minyak urapan Pak, tubuhnya Esther ini, orang operasi, tubuhnya Esther benar-benar mengkilap dengan minyak urapan. Benar-benar mengkilap dengan minyak urapan. Setelah itu ya kami lepas dia dengan doa, kami turun ke ruang tunggu. Tapi 3 jam setelah Esther masuk ke ruang operasi, kami dipanggil oleh dokter untuk masuk ke ruang operasi. Saya dengan istri sudah pasti takut. Target 8 jam, 3 jam sudah dipanggil. Waduh, anak saya jangan-jangan mati di meja operasi. Saya naik dengan hati yang ya hancur, hati yang penuh dengan ketakutan lah Pak. Saya datang naik istri, tiba-tiba di ruang ICU sudah berdiri dokter bedah jantungnya. Dia menyatakan kepada saya, selamat ya Pak, ya, setelah kita observasi, sebelum kita open heart, kita melakukan kateter dulu. Kita masih belum menemukan adanya pembuluh darah tersebut Pak, sehingga kita memutuskan untuk terus maju melakukan prosedur BCPS. Tapi setelah kami buka jantungnya, kami melihat ternyata pembuluh darah yang tidak ada itu Pak, yang tadinya mau kita buat, ternyata ada Pak. Jadi kita hanya menyambungkan pembuluh darah di jantungnya ke paru-parunya, tanpa harus membuat pembuluh darah buatan. Puji Tuhan. Oh jadi setelah dibuka ya Pak ya. Setelah jantungnya dibuka. Harusnya operasi 9 jam. 8 jam 9 jam. 8 jam 9 jam, tiba-tiba setelah 3 jam dipanggil. 3 jam dipanggil. Kira-kira Bapak pikirnya apa waktu itu? Mati Pak. Mati ya. Mati Pak. Karena dokter bilang 8 jam 9 jam, ternyata 3 jam dipanggil. 3 jam dipanggil. Bapak pikir sudah meninggal gitu ya. Sudah meninggal Pak. Tapi ternyata bukan meninggal. Tapi bukan Esther hidup, Esther hidup. disembuhkan, Esther pembuluh disembuhkan. darahnya yang tidak ada menjadi ada. Kita Menjadi berikan ada. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, ini luar biasa. Harusnya dokter berkata meninggal karena bahkan
dokternya berkata, saya pikir udah nggak ketemu lagi, udah nggak ada. Ternyata ketemu, lalu dibuka, pembuluh darah jantung yang tadinya tidak ada, setelah dibuka saudara, ternyata menjadi ada. Itulah mujizat Tuhan melalui kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak terkejut ya, kaget ya, surprise ya. Surprise Pak, saya Ya. sangat surprise melihat ya ternyata prosedur BCPS-nya itu tetap terjadi, tapi tidak menggunakan pembuluh darah buatan. Pembuluh darah aslinya ada, hanya tinggal disambungkan ke paru-parunya. Paru-paru, Sehingga kerja jantung menjadi sangat normal Pak, Normal. menjadi baik. Dokter berkata apa Pak waktu itu? Dokter berkata, selama saya jadi dokter sampai saya menjadi profesor, saya belum pernah menemukan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Selama menjadi dokter, Sampai selama dengan jadi jadi profesor, belum pernah melihat, belum pernah nangani ya. belum pernah menangani, Ada pembuluh darah jantung yang tadinya tidak ada, menjadi ada. menjadi ada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini apa yang tidak ada di dalam Tuhan menjadi ada. Selanjutnya akhirnya Mbak Esther bertumbuh gitu Pak ya. Bayi Esther bertumbuh, nah keesokan harinya ada satu hal juga nih Pak yang Ya. menurut saya juga merupakan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Iya Pak. Setelah Esther masuk ruang ICU, besok harinya di hari Sabtu jam 9 pagi kami dipanggil lagi oleh asisten dokter bedah. Mereka info ke saya, Pak ada satu kejadian nih Pak katanya. Paru-parunya dipenuhi oleh cairan, jadi kita harus melakukan tindakan medis di mana membuat tindakan medis membolongi bagian dadanya untuk mengeluarkan cairan di paru-parunya. Maksudnya dioperasi lagi gitu Pak ya, buka ya. Dibor Pak. Dibor, oke. Dibor. Saya sama istri bilang, Dok, saya setuju dengan tindakan yang dokter rencanakan, tapi saya minta waktu. Berikan saya waktu 1 hari. Saya mau berdoa dulu sama Tuhan, bersama dengan istri mau berdoa, meminta kemuliaan Tuhan ada terhadap anak kami. Dokter menyanggupinya, oke Pak, saya tunggu sampai besok pagi. Jika tidak ada perubahan, dengan terpaksa kami harus melakukan tindakan medis tersebut. Kami masuk ke ruangan ICU, kami berdoa, melakukan perjamuan kudus dan memberikannya kepada Esther. Dan tidak lupa ranjang ICU-nya itu Pak, Ya. kami kelilingi Pak dengan minyak urapan. Ranjangnya diurapi ya, Diurapi didoakan Pak, ya. satu keliling itu Pak. Dengan minyak urapan. Karena ya. kami percaya di ruang ICU banyak roh roset jahat Pak. Jadi kami minta Tuhan pagari Esther, Tuhan jaga Esther. Nah setelah kami berikan perjamuan kudus, kami olesi lagi dengan minyak urapan, ya kami turun ke bawah, jam 5 sore kami dipanggil lagi oleh dokter yang memberikan informasi bahwa cairan di dalam tubuhnya, di paru-parunya sudah tidak ada. Sehingga tindakan medis yang harusnya dilakukan, tidak perlu dilakukan. Jadi seketika itu juga Pak ya, berapa waktu kemudian harusnya dibor ya Pak, Iya. dikeluarin cairan di Cairan paru-paru, paru-paru. setelah dikasih perjamuan, dikelilingi minyak tempat ranjang tidurnya Pak ya, Ranjang mujizat tidur. terjadi ya, Mujizat terjadi lagi yang kedua kali dalam waktu 2 hari berturut-turut. dalam Pak. waktu 2 hari. Tadinya harusnya dibor, keluarin cairan di paru-paru, dan ternyata dokter berkata tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Esther bertumbuh, Bapak suka medical check up ya, periksa lagi Pak ya? Esther ya medical check up selalu kita lakukan 6 bulan sekali di 6 medical bulan check up. sekali ya. Kemudian juga memang setiap hari ya kita selalu berupaya memberikan Esther perjamuan kudus dan minyak urapan. Selalu seperti kami teringat apa yang Bapak Pariaji ajarkan ke kami. Kasih, dan itu yang kami lakukan setiap hari. Jadi ya sampai hari ini hasil pemeriksaannya Esther pertumbuhannya normal, Amin. saturasi oksigen dalam tubuhnya seperti orang normal 98-99%, bahkan 100%. Sebelumnya ya di bawah 80. Di bawah 80. Di bawah puji Tuhan. 80. Nah sekarang dia normal 98, 99 dan dia bisa beraktivitas seperti anak normal. Anak normal, puji Tidak Tuhan. ada kekurangan apapun di dalam Tuhan. tubuhnya. Terakhir dia periksa lagi ke Jepang ya Pak ya? Terakhir periksa ke Jepang di tahun 2019, ya dokter menyatakan organ tubuhnya itu seperti anak yang usianya lebih muda dibandingkan usianya. Oh gitu, Iya. usianya sekarang 10 tahun, 11 tahun? Usianya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Tapi dia punya organ tubuh, kesehatan organ tubuhnya seperti anak yang usianya lebih muda Lebih daripada muda usianya. lagi. Oh, ada fotonya Pak ya sama Profesor apa ini Pak? Ya, ini fotonya sama Profesor Kisaburo Sakamoto. Beliau merupakan salah satu dokter jantung terbaik di dunia.
yang mana kita bisa Oh, dokter jantung terbaik di dunia. salah satu dokter jantung terbaik Profesor di dunia. Sakamoto. Profesor Kisaburo Sakamoto. Sakamoto ya. Kisaburo Sakamoto. Iya. Ini salah satu memang dokter terbaik di dunia terbaik di dunia. dan bisa bertemu dengan dia itu juga bukan hal yang mudah. Oh gitu, karena banyak pasiennya Pak ya? Karena mungkin banyak pasiennya dan juga jam terbangnya dia terlalu sibuk ya. Nah, hasilnya profesor terbaik di dunia ini berkata gimana Pak untuk Esther ini Pak? Dia berkata Esther tinggal dia hanya perlu di maintenance, dia hanya perlu perawatan, dia semua baik aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau saya simpulkan bahwa bayi Esther ini lahir, saudara, ada kelainan jantung, pembuluh darah jantungnya cuma 1, lalu saudara dia lahir sudah biru, bahkan sudah hitam, dokter bilang pasti mati, bukan kemungkinan mati, tapi dikatakan pasti mati. Tapi mujizat terjadi, Pak Bernard bersama Ibu Misori kejar, Pak Pariaji kejar kuasa mujizat melalui perjamuan kudus minyak urapan di Tiberias, Grand Indonesia, berulang-ulang kali tidak dapat, sampai akhirnya dapat. Saudara Pak Pariaji doakan, lalu penyerahan anak, didoakan Ibu Gembala di Karawaci, dan terakhir dibaptis saudara Pak Bernard bersama istri, juga anaknya didoakan. Pak Pariaji bilang, Tuhan kalau bisa saya gantikan gitu Pak ya, saya gantikan anak ini. Itulah seorang martir, ciri seorang yang martir yang korban mau menggantikan saudara, mau berkorban. Dan puji Tuhan ternyata mujizat itu enggak instan ya Pak ya, proses instan. Ya. Jadi dari Grand Indonesia, lalu penyerahan anak, baptisan, sampai akhirnya anfal ya Pak ya, hampir lewat, dibuka, ternyata pembuluh darah yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya juga paru-parunya yang tadinya isinya banyak cairan harus disedot, dibor, diurapi minyak, dikasih perjamuan, ternyata cairannya hilang. Dan terakhir periksa ke seorang profesor nomor 1, maksudnya dokter jantung nomor 1 di dunia, dan dokter berkata, Esther jantungnya sehat sempurna, bahkan lebih muda dari usia bayi atau anak di bawah dia. Maka hari ini siapapun saudara pasti mengalami mujizat. Amin. Bapak bersyukur ya, Ibu bersyukur ya Bu ya. Apa yang Ibu mau sampaikan dengan mujizat ini? Kalau Esther disembuhkan, yang nonton ini Bu, yang ada sakit jantung bayinya atau yang ada kelainan bayi-bayinya, gimana Bu? Mujizat bisa terjadi ya? Silakan Bu. Puji Tuhan, karena memang betul mujizat Tuhan itu terjadi. Tuhan bisa pakai banyak media, bisa melalui medis, bisa melalui keluarga, dan itu kami rasakan. Mujizat Tuhan itu pasti ada. Yang penting kita beriman, berdoa, perjamuan kudus dan minyak urapan, kita imani mujizat itu pasti terjadi. Dan jalannya banyak. Dan itulah yang kami imani sampai saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin Bu, puji Tuhan. Terima kasih Bu. Ya Pak Bernard, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua hamba-hamba Tuhan ya. Ya. Saya juga mau melengkapi mungkin apa yang disampaikan istri saya, bahwa Tuhan memberikan mujizatnya dengan banyak cara. Ada banyak orang yang disembuhkan tanpa tindakan medis, ada orang yang disembuhkan melalui tindakan medis. Tapi apapun jenis bentuk mujizatnya, itu kita percaya itu karena kita setia melakukan perjamuan kudus. Saya mau berterima kasih buat Bapak Pariaji dan Ibu Gembala atas setiap pengajaran yang diberikannya kepada kami di saat Esther di saat kami sedang ya susah hati karena memikirkan anak kami, kenapa kami harus mengalami ini, tapi kami percaya hal ini boleh terjadi karena nama Tuhan akan dimuliakan melalui anak kami Esther. Seperti yang Bapak Pariaji sampaikan di kolam baptisan kepada kami, Esther, melalui kehidupanmu nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak atas segala yang Bapak lakukan buat kami, khususnya buat kami, keluarga kami khususnya, dan juga buat ke seluruh jemaat Tiberias. Kami berharap Bapak panjang umur, selalu sehat, dan tetap diberikan Tuhan kuasa untuk melayani jemaat Tiberias yang semakin hari semakin bertambah besar. Terima kasih juga buat seluruh hamba-hamba Tuhan
di Gereja Tiberias yang setia melayani kami selama kami di dalam pergumulan kami. Berdoa untuk Esther, terima kasih seluruh hamba-hamba Tuhan. Juga buat Pak Elfris yang ya saya tahu waktu di... Ya, jadi Pak Pariaji sampai mau korban ya? Sampai mau Maksudnya korban. untuk Mbak Esther ya? Iya, Luar biasa Pak ya? sangat luar biasa Pak. Jadi mujizat tetap ada ya Pak ya? Mukjizat tetap ada Di Gereja Tiberias ya? di Gereja Melalui Tiberias melalui Bapak Pariaji sakramen dan perjamuan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. dan minyak urapan. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Terima Bernard. kasih. Terima kasih Bu Misori. Terima kasih Esther. Esther sekarang kelas berapa? 5. Kelas 5. Puji Tuhan. Pinter ya. Ya. Mau bilang apa? Terima kasih ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat pagi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik Pak, terima kasih Ibu, terima kasih Esther, terima kasih.